Seorang balita ini dicekoki minuman keras oleh dua orang pemuda di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ironisnya, kedua pelaku menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang menggerebek dan meringkus 7 pemuda yang tengah asyik berpesta minuman keras jenis vodka. Ratusan warga di sebuah desa di Karawang, Jawa Barat kecanduan narkoba jenis obat keras tramadol dan eksimer. Gue pernah ada di titik dimana gue ngerasa kalau alkohol dan obat-obatan itu kayak udah jadi pilihan yang tepat buat pelarian. Gampang, murah, dan juga bisa bikin lupa sama masalah hidup meskipun cuma sesaat. Apalagi kalau pas lagi patah hati atau juga ngerasa hidup lagi kurang cukup baik. Tapi di sisi lain gue juga mulai mikir dan bertanya-tanya, masa iya setiap kali lagi dirundung masalah, larinya harus ke mabuk-mabukan? Apa iya ini beneran jalan keluarnya? Gue masih inget banget waktu itu, abis putus sama pacar gue, yang sekarang bisa dikatakan udah jadi bagian dari masa lalu. Anjay. Dalam sekejap, dunia gue runtuh dan hancur berkeping-keping. Berasa hidup udah gak ada artinya, ngerasa kosong, nyesek, sedih. Dan dari perasaan campur aduk barusan, gue mulai kepikiran buat nyari pelarian, biar gak terus-terusan galau dan inget sama dia. Awalnya cuma nongkrong biasa aja, sama temen gitu. Dan yang awalnya gue paling anti sama yang namanya mabuk-mabukan, karena gue terbilang masih takut dan memegang teguh nasihat orang tua. Dan pas kumpul atau nongkrong bareng temen pun, gue paling cuman ngerokok doang, gak aneh-aneh. Meskipun ada lah ya, segelintir temen gue yang lagi minum atau konsumsi obat-obatan pas lagi di tongkrongan. Ya masing-masing aja, toh mereka juga gak maksa gue buat ikut-ikutan. Tapi lama-kelamaan gue jadi penasaran dan mulai nyoba buat icip-icip. Dan biar dikatain anak gaul ya kan, pikir gue gak apa-apa lah sekali ini aja, hitung-hitung nyobain. Biar gak cuman tahu dari omongan orang aja. Dan juga mumpung masih muda, nyobain dikit gak apa-apa kali. Ternyata gak cukup sampai di situ. Gue jadi mulai nyoba-nyoba hal yang lebih dari sekedar menegak minuman keras. Kayak entah kenapa ada rasa penasaran aja gitu buat tahu dan nyobain rasanya gimana kalau pakai obat-obatan. Bisa bikin lupa sama masalah, bikin nongkrong sama temen jadi lebih asik, dan juga banyak ketawain hal-hal yang kalau dalam keadaan sadar itu receh banget, tapi berubah menjadi ketawa heboh ketika gue mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Tahu-taunya malah kebablasan dan akhirnya gue kecanduan. Gue tahu ini salah, tapi waktu itu yang gue pikir cuma gimana caranya biar bisa move on, kabur dari kenyataan serta membuat hidup yang semula membosankan jadi banyak hahihi. Parah emang gue dulu, udah bener-bener kedoktrin dan punya suges. Kalau gue gak konsumsi barang-barang haram itu, hari-hari gue jadi gak asik dan gak keren. Dan itu gue alamin pas waktu sekolah. Gue emang orang yang bener-bener gampang terbawa arus dan terbilang punya rasa penasaran yang cukup tinggi. Apalagi sama hal-hal yang belum pernah gue cobain, kayak mabuk-mabukan tersebut. Apalagi kalau lihat temen-temen yang kelihatannya enjoy banget menjalani hidupnya. Postingan mereka di media sosial pun kayak selalu keren dan seru. Gue pun jadi mikir, apa gue kurang seru kalau gak mabuk? Apa gue gak keren? Dan kayaknya gue ketinggalan zaman deh. Jadi dari situ gue mulai nyemplung dan ikutan. Sampai-sampai kalau satu hari aja gak pakai obat-obatan kayak gitu, gue jadi ngerasa hidup gue hampa dan ada yang kurang. Apalagi pas lihat mata temen gue yang udah pada merah, serasa gue ngobrol sama dia jadi gak asik, gak nyambung. Dan dari sana juga gue mulai kayak cari pembenaran kalau mengkonsumsi obat-obatan dan mabuk-mabukan adalah suatu hal yang lumrah serta normal di kalangan anak muda, dan lo bisa dianggap keren dan gaul. Mungkin gak cuma gue yang pernah ngerasain udah bener-bener tersesat kayak gini. Buat kita anak muda, menurut gue ada 3 alasan yang cukup berperan penting yang bikin kita akhirnya ngikutin tren negatif kayak gini. Ini yang paling gampang bikin kita anak muda jadi tergoda. Waktu hati kita lagi patah, galau, dan tentu ingin melupakan si dia, seringnya kita nggak pengen banyak mikir, cuma pengen langsung lupa, tanpa mau menjalani proses yang bikin nyesek dan menggalaukan. Iya kan? Ayo deh ngaku. Dan miras atau pakai obat-obatan tentu jadi jalan pintas yang kelihatannya paling enak, mudah, dan juga ampuh. Kadang juga kita gak bisa pungkiri, pengen banget dilihat sebagai orang yang bebas atau berani. Dan media sosial itu memang kejam bro, bikin kita ngerasa harus nunjukin versi terbaik, terhedon dari diri kita. Jadi, minum atau pakai sesuatu yang dilarang bisa jadi jalan pintas biar dibilang keren dan pemberani. Dan tentu, dari situ jadi bikin keinginan lo untuk diakui jadi semakin menggebu-gebu.
Ini yang juga sering banget gue rasain dulu. Ngeliat temen-temen tongkrongan kayaknya seru banget hidupnya, terus gue ngerasa ketinggalan kalau gue gak ngelakuin hal yang sama. FOMO itu jadi bikin kita ikutan hal-hal yang sebenarnya gak terlalu kita suka, dan bisa juga bawa kita ke hal yang negatif, tapi kita terpaksa jalanin cuma biar gak dikucilkan aja. Asem. Nah, di tengah perjalanan itu, jujur, gue sempat terjebak. Bukan sempat lagi deh, tapi emang udah bener-bener terjebak. Dan dari pengalaman kelam itu juga, gue bersyukur Tuhan kasih gue kekuatan buat ninggalin kebiasaan yang bisa bikin hidup gue jadi suram dan hancur. Dan muncullah pelajaran yang bikin gue akhirnya sadar dan berhenti. Gue punya cerita temen yang jauh lebih dalam ketergantungannya, dan gue bakal ceritain sesingkat mungkin. Awalnya dia sama kayak gue, kayak gitu, cuma buat pelarian, dan ya buat happy-happy. Tapi makin lama, dia jadi kayak kehilangan kontrol dirinya sendiri. Sampai-sampai kalau lagi gak make, dia ngerasa kalau badannya gak fit dan kayak orang lagi sakit atau demam. Dia juga ngerasa gak semangat buat ngelakuin aktivitas apapun, terutama buat kerja. Dia mikir bahwa semangat dan motivasi buat dia mau kerja dari mengkonsumsi minuman atau obat-obatan terlarang tersebut. Akhirnya, dia sering mulai absen kerja. Bahkan temen-temennya dia yang lama pun pada ninggalin dia, karena mungkin ya mereka temen-temennya pun mikir dia bisa jadi pengaruh yang buruk bagi hidup mereka. Pokoknya semuanya jadi berantakan deh. Dan waktu itu juga bikin gue mikir keras, wah ini bakal jadi gue nih kalau gue gak berhenti. Di sisi lain, gue juga punya temen satu tongkrongan yang bisa bangkit dari lingkaran setan ini. Gue jadi terinspirasi sama apa yang dia lakukan, karena dia gak lagi pakai minuman atau obat-obatan buat ngerasain indahnya hidup. Sekarang dia malah aktif di komunitas yang positif, ngejar mimpi-mimpinya, dan udah mulai dia dapatkan satu persatu, dan kelihatan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Padahal dia sama kayak gue, udah bener-bener kecanduan. Dan ketika lihat dia, gue jadi sadar kalau mungkin semua pelarian lewat mabuk-mabukan ini cuma tipu-tipu belaka dan buat lari dari masalah yang sebenarnya. Gue sadar gak semua orang bisa langsung terlepas dari hal-hal ini, tapi dari pengalaman gue ada beberapa hal yang akhirnya bikin gue bisa pelan-pelan berhenti dan ngadepin masalah dengan lebih jantan tanpa minum atau pakai obat-obatan. Waktu itu gue mulai terbuka sama sahabat dekat gue. Gue cerita semuanya, gak pakai nahan-nahan, dan jujur apa adanya. Ternyata ngobrol dari hati ke hati sama orang kayak bisa ngebantu banget buat lepasin beban. Ya mungkin gak bisa ngilangin beban di pikiran, tapi seenggaknya bisa ngurangin beban yang sedang lo rasakan. Kadang sesimpel ceritain aja dengan jujur, dan kita butuh seseorang buat dengerin aja tanpa harus dihakimi. Solusi kali ini emang gak gampang, tapi ketika gue mulai berhenti peduli sama apa kata orang dan fokus ke diri gue sendiri, hidup gue jadi lebih tenang. Gue gak lagi ngerasa harus ngikutin tren buat diakui orang lain. Gue jadi bisa nentuin apa yang bener-bener gue mau tanpa perlu validasi orang lain. Gue juga dulu belajar buat nyoba nyari kegiatan yang bikin gue lebih aktif, kayak olahraga ringan atau ya sekedar ikut pengajian, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang sebelumnya itu gue lebih acuh tak acuh, dan boom, gue gak nyangka dengan aktivitas baru itu gue jadi bisa ngurangin stres tanpa harus lari ke minuman atau obat-obatan. Dan lama-lama gue malah lebih menikmati hidup yang sederhana, gak banyak gaya, tapi punya makna dan punya pegangan tentang agama. Jadi gak gampang buat masuk dan terhasut lagi sama hal-hal yang merugikan dan buang-buang waktu seperti mabuk-mabukan tersebut. Akhirnya itu semua balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kalian pernah ada di posisi kayak gue atau mungkin lagi ngalamin sekarang, gue cuma mau bilang kalau kalian gak sendiri. Semua orang punya beban masing-masing, dan gak ada yang salah kalau kalian butuh waktu buat ngerapihin semuanya. Tapi saran gue, sebelum semuanya terlambat, maka berhentilah dari sekarang. Seberat apapun itu, berhenti bro, karena gak ada solusi yang dihasilkan dari mengkonsumsi barang-barang yang merusak tersebut. Jangan sampai lo tenggelam dalam lautan ilusi yang bikin lo jadi ngerusak diri sendiri, yang ada hanya akan membawa petaka. So, apa kalian punya pengalaman atau pendapat lain soal masalah permabukan kali ini? Kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu bisa ngebantu bro-bro yang lain juga buat belajar dari cerita kalian dan ninggalin itu semua. Terima kasih, dan say no to drugs.